Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelicikan kaum Yahudi. Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kitab yang berisikan petunjuk, penjelasan, nasihat, dan juga arahan yang baik bagi manusia. Di dalamnya terdapat cerita orang-orang sebelum kita dan berita orang-orang setelah kita, dan hikmah-hikmah ataupun pelajaran-pelajaran bagi kita. Barang siapa yang beramal dengannya, maka akan diberi pahala, dan juga barang siapa berhukum dengannya, niscaya dia telah berbuat adil. Dan juga barang siapa berdakwah kepadanya, maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di antara dalil yang jelas dan petunjuk mulia yang ada dalam Al-Quran ialah penyingkapan jalan orang-orang yang gemar melakukan dosa dan penjelasan terhadap orang-orang yang dibenci lagi sesat, supaya kaum mukminin mengetahui, kemudian mereka menjauhinya, dan tersingkap bagi mereka keadaan, kemudian mereka menjaga diri darinya, dan jelas bagi mereka musuh-musuh mereka, kemudian memperingatkan manusia darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran supaya jelas jalan orang-orang yang berdosa. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 55, yaitu supaya jelas jalan mereka dan tersingkap perkara mereka dan jelas keadaan mereka, sehingga kaum muslimin memperingatkan manusia dari mereka. Yahudi merupakan umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah datang dalam Al-Quran berupa dalil dan petunjuk yang jelas bahwasanya orang-orang yang paling licik tipu dayanya terhadap kaum mukminin, paling besar permusuhannya, dan paling kotor makar dan kebenciannya ialah orang-orang Yahudi. Mereka adalah umat yang dimurkai, yang karena jeleknya amal perbuatan mereka mendapat kemarahan, laknat, dan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Maka mereka adalah umat yang terlaknat lagi dimurkai karena kejelekan yang mengakar pada diri mereka, kekejian yang bertumpuk-tumpuk, dan kerusakan yang besar. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan juga babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 60. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran pada Surah Al-Maidah ayat 80, kamu terlihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir, yaitu musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 90 Allah juga berfirman, alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Orang-orang Yahudi memiliki hati yang keras, dan Allah Ta'ala mensifati mereka dalam Al-Quran bahwasanya hati-hati mereka sangatlah keras, sebagaimana tercantum dalam Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Umat Yahudi pengingkaran terhadap kitab Taurat.
Ketika dihadapkan kepada mereka Taurat yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, wahyunya dan diturunkan darinya, mereka menolaknya dan menutup diri dari menerimanya. Kemudian Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk mencabut sebuah gunung sampai akarnya dari bumi sesuai dengan ukuran ataupun jumlah mereka. Kemudian mengangkatnya di atas kepala mereka dan dikatakan kepada mereka, "Jika kalian tidak menerimanya, maka akan kami jatuhkan gunung ini kepada kalian." Maka mereka menerimanya dalam keadaan terpaksa. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu naungan awan dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 171. Allah Ta'ala juga berfirman, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi." Al-Baqarah ayat 63-64. Kelancangan Yahudi terhadap Allah dan juga Rasul-Nya. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan wahyunya, mereka menolaknya seraya berkata, "Kami tidak akan beriman hingga kami melihat Allah dengan mata kepala kami." Maka Allah menurunkan api dari langit, lalu membunuh mereka dengan api tersebut karena sebab dosa mereka. Kemudian Allah menghidupkan mereka setelah kematian mereka tersebut supaya mereka bersyukur. Hal tersebut sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur." Al-Baqarah ayat 55-56. Dan di antara keculasan mereka adalah mereka menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan selain Allah. Padahal mereka telah melihat sendiri bagaimana Allah menimpakan hukuman yang dahsyat kepada kaum musyrikin. Padahal Nabi mereka masih hidup, belum mati. Padahal mereka juga melihat sendiri dengan mata kepala mereka bagaimana tukang patung membuat patung sapi tersebut. Ia membuat adonan bahannya, memasukkannya ke dalam api, menempanya dengan palu, lalu didinginkan, lalu dibolak-balik oleh tangan si pematung. Walaupun mereka tahu semua ini, namun mereka tetap menyembahnya selain juga menyembah Allah. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga mengklaim bahwa dusta bahwa patung tersebut adalah sesembahannya Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, 'Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa.' Tetapi Musa telah lupa." Dan juga Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kamu menjadikan anak lembu sesembahanmu sepeninggalannya, dan kamu adalah orang-orang lalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur." Al-Baqarah ayat 51-52. Walaupun hujah-hujah senantiasa ditunjukkan kepada mereka dan mereka senantiasa dilimpahkan kenikmatan dari Allah berkali-kali, mereka tetap saja meminta untuk dibuatkan sesembahan selain Allah. Terkadang mereka menyembah patung sapi selain menyembah Allah. Terkadang mereka mengatakan, "Wahai Musa,
kami belum bisa membenarkanmu sebelum kami melihat Allah dengan nyata. Dan ketika Allah menyelamatkan mereka dari kekuasaan Fir'aun dan kezalimannya, dan mereka dipisahkan dengan laut, mereka sudah melihat ayat-ayat Allah, keajaiban-keajaiban serta pertolongan darinya. Namun ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk berperang, mereka malah enggan dan berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasuki selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk senantiasa menantimu di sini saja." Dan di antara ulah mereka juga ketika dikatakan mereka, dan ketika mereka bersama Nabi mereka lalu wahyu dari Allah turun. Dan ingatlah ketika kami berfirman, "Masuklah kamu ke negeri ini yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik." Al-Baqarah ayat 58. Al-Qaryah maksudnya Baitul Maqdis. Mereka diperintahkan masuk ke dalamnya dengan cara yang demikian, yaitu cara yang penuh ketundukan dan perendahan diri dari kepada Allah. Namun mereka malah enggan, mereka ingkar dan juga sombong. Mereka pun masuk ke dalam sana melewati pintu belakang. Mereka kembali ke belakang dan berkata, "Hintah," padahal yang disuruh adalah hitah, artinya biji-bijian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Lalu orang-orang yang lalim mengamati perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang lalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik." Al-Baqarah ayat 59. Dan di antara keculasan mereka adalah mereka membunuhi para nabi, yang sesungguhnya hidayah itu tidak sampai kepada mereka kecuali oleh sebab para nabi tersebut. Dan mereka menjadikan para rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Mereka juga menuduh Nabi Isa dan ibu telah berbuat dosa besar. Dan mereka juga mengklaim bahwa mereka telah berhasil membunuh keduanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan, 'Hati kami tertutup.' Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar yaitu zina. Dan karena ucapan mereka, 'Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah.' Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan di antara keculasan lain mereka adalah menisbatkan hal-hal yang tidak layak kepada Allah. Dan mereka menyifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah disucikan darinya. Di antara perkataan mereka bahwa Allah lelah dan beristirahat setelah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menurunkan ayat untuk membantah mereka. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Surat Qaf ayat 38. Dan juga di antara perkataan mereka bahwa Allah itu fakir dan kami itu kaya. Maka Allah pun menurunkan ayat, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya.'
kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 181. Pada surat Al-Maidah ayat 64 Allah juga berfirman, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan merekalah yang terbelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Kemudian, dengan semua kekufuran yang besar dan kedustaan yang nyata ini, mereka mengklaim diri mereka ahli syurga dan juga mengklaim diri mereka adalah makhluk Allah yang paling terbaik dan juga makhluk terpilih. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 111. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Dalam surah Al-Maidah ayat 18 Allah juga berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang diciptakannya. Dan yang semestinya kita ketahui bersama bahwa kaum Yahudi itu setelah mencoba membunuh Isa bin Maryam dan Allah menjaga Nabi Isa dari usaha mereka tersebut, ternyata makar mereka sama sekali tidak berkurang sampai Allah memecah mereka menjadi banyak golongan dan menyempitkan mereka sesempit-sempitnya. Dan mereka tidak memiliki kekuasaan sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka pun kufur kepada beliau dan mendustakannya. Kemudian Allah menyempurnakan azabnya kepada mereka dan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya serta menghinakan mereka sehina-hinanya. Kehinaan ini terus ada pada mereka hingga diturunkannya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman kelak. Akan dihentikan semua ulah mereka dan dibunuh semua dari mereka yang tersisa, dan bumi dibersihkan dari para penyembah salib. Inilah sebagian kabar datang dari Al-Quranul Karim mengenai keadaan kaum Yahudi yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kaum muslimin mengetahui sejarah hitam dari kaum tersebut. Kehidupan mereka itu kelam dan penuh dengan kekufuran, permusuhan dan kezaliman dan juga kedustaan. Mereka tidak merasa aman terhadap kejahatan mereka sendiri, dan mereka tidak henti-hentinya berbuat keji hingga tidak ada perasaan aman di setiap waktu dan keadaan karena kesesatan dan permusuhan yang mereka perbuat. Selain itu, hikmah Al-Quran menggambarkan hal ini juga agar setiap muslim menyadari kadar nikmat Allah yang diberikan kepadanya, yang berupa agama yang hanif dan juga berupa nikmat ilmu dan iman. Maka sesungguhnya segala puji bagi Allah dari awalnya hingga akhirnya. Sesungguhnya seorang mukmin dalam setiap keadaan dan setiap perkara, baik dikala sulit maupun lapang, dikala senang maupun susah, ia tidak merasa takut kecuali kepada Allah dan tidak meminta jalan keluar kecuali kepada Rabb-Nya sebagai penghulunya dan penolongnya. Wahai Allah, Engkaulah tempat mengadu dan Engkaulah yang mencukupi kami. Wahai Zat yang mengabulkan doa orang kesulitan ketika ia berdoa, dan menguatkan hati orang yang rapuh ketika ia mengadahkan tangannya, dan menghilangkan kegelisahan orang yang gelisah ketika ia menundukkan diri kepadanya dan berharap kepadanya. Sahabatku beriman, itulah sekilas tentang kehitaman perjalanan kaum Yahudi ataupun kelicikan kaum Yahudi dari masa nabi-nabi dahulu sampai sekarang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.